Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Maka Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 275. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentang ayat ini Allah sangat menekankan kepada kita manusia bahwa haram kita menggeluti atau kita selalu berhubungan dengan perkara riba. Maka dari itu kata Allah menghalalkan jual beli sementara Allah mengharamkan riba. Apa itu riba? Riba adalah salah satu penambahan harta dari transaksi hutang piutang. Sementara laba itu adalah penambahan harta dari transaksi jual beli. Maka yang diperbolehkan Allah itu adalah jual beli, sementara yang diharamkan Allah adalah riba. Riba ini sangat besar dampak untuk kita, sangat besar pengaruh dampak dalam kehidupan kita ini. Maka sangat dilarang sekali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bergelut dengan dalam dunia riba ini. Maka bahaya-bahaya riba ini ada 5 macam. Maka yang pertama adalah bahwa Allah akan mengekalkan kita di dalam neraka dan jiwa kita tidak tentram. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 ini yang kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Orang yang mengambil kembali tentang riba, orang yang mengambil kembali riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Itu adalah penghujung ayat yang kita bacakan tadi. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramahu riba. Itu termasuk dalam bagian dari surah Al-Baqarah ayat 275. Di penghujung ayat kata Allah, siapa orang yang mengambil kembali harta riba, maka Allah akan mengekalkan dia di dalam neraka. Kalau kita berdosa, maka ini semati-matinya kita kalau dapat dalam melakukan dosa, jangan sampai kita kekal di dalam neraka ini. Bahkan dosa riba ini disetarakan oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan dosa syirik. Bayangkan itu. Jadi pelaku syirik berbeda dengan pelaku zina. Selagi orang itu dia bertaubat kepada Allah, dia beriman kepada Allah, meninggal dia, belum sempat dia bertaubat kepada Allah, asal ada iman di dalam dadanya, maka di dalam neraka kelak nanti, maka Allah akan mengampuni dia. Tentu dengan syarat dibersihkan dulu harta zinanya. Tetapi berbeda dengan dosa syirik. Syirik itu tidak ada pengampunan untuk dia, walaupun dia ahli ibadah sekalipun. Walaupun dia telah pergi haji, walaupun dia telah bersedekah sekalipun. Maka riba juga Allah setarakan dengan itu. Ini ada sebuah kisah nyata dari salah seorang ustadz kita yang terkenal. Seorang kepala cabang yang bekerja di suatu lembaga yang bergelut dengan dunia riba. Ketika dia wafat, sebelum dia wafat ini adalah seorang pribadi yang luar biasa. Hidupnya ahli ibadah, sholat sunnahnya rajin, sholat berjamaah selalu ke masjid. Tetapi ketika dia wafat, ada kisah yang unik. Ketika dia meninggal dunia, ternyata akan dikuburkan. Dan dia dikuburkan di tempat pemakaman umum. Ketika mau dikuburkan, ternyata sudah ada 2 lubang di sana. Ternyata untuk 1 orang lagi.
yang akan dikuburkan di lubang tersebut. Lalu singkat cerita, ternyata salah masuk. Lubang yang dipesannya itu berbeda dengan lubang yang diperuntukkan untuk kepala cabang ini. Ketika dia masuk ke dalam lubang tadi, lalu datang keluarga mayit yang lainnya, apa kata dia? Keluarkan dia, karena ini adalah lubang untuk keluarga saya. Lalu apa kata keluarga yang ini? Kan sama saja, kan sama-sama dikubur. Oh, tidak bisa, keluarkan. Ketika digali kembali kuburan tadi, hanya baru berselang beberapa menit saja, ternyata dilihat mayit kepala cabang ini, kain kafannya sudah terbakar dan dia hangus terpanggang. Maka ini adalah salah satu azab nyata bagi para pelaku riba. Maka orang-orang yang melakukan riba ini, Allah kekalkan dia dalam neraka kelak nanti. Kemudian jiwa mereka itu tidak akan pernah tentram. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 ini, apa kata Allah? Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Kita mungkin melihat pelaku riba itu adalah orang-orang yang kaya, mobil banyak, motor mereka banyak, mobil mereka mengkilat. Tapi tahukah kita, ketika mereka mengambil harta riba, mereka meminjam uang dengan cara riba, maka mereka akan tertekan dengan hutang yang begitu banyak. Kemudian yang ketiga adalah bahwa yang kedua, pelaku riba ini kata Allah, aku akan memerangi pelaku riba ini kata Allah. Kalau kita berhadapan dengan manusia, mungkin kita akan punya persiapan. Tapi kalau Allah dan Rasul yang telah memerangi kita, kemana kita akan mencari persiapan? Persiapan apa yang harus kita lakukan? Persiapan apa yang kita persiapkan untuk melawan Allah yang memerangi kita? Maka hati-hati. Kemudian yang ketiga, bahwa di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Luar biasa. Bahkan dalam satu hadis, pelaku riba sama halnya mereka berzina dengan kedua orang tua mereka. Walau alam bisawab, mudah-mudahan kita bisa paham bahwa riba sesungguhnya adalah dosa besar di sisi Allah, salah satu dosa yang paling besar dari 7 dosa besar. Kemudian di dunia orang yang melakukan dosa riba, maka dia kehidupan mereka tidak tentram. Mudah-mudahan kita semua dijauhi dari dosa riba. Walau alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.